Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama dahulu. Dan untuk ketua kelas, mohon dipimpin doa ya. Siap, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke materi kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, yang pertama, Sabina Tia Rahmani. Hadir, Bu. Sinta Febriani. Hadir, Bu. Jessica Adi Aryawan. Hadir, Bu. Selanjutnya Yunindia Charlistanika. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Dan sebelumnya, izinkan Ibu untuk share screen terlebih dahulu. Baik, materi yang kita akan pelajari yang pertama itu tentang konsep dasar pendapatan nasional, dan yang kedua kita akan mempelajari manfaat apa saja dari pendapatan nasional, dan yang ketiga komponen pendapatan nasional, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang perhitungan pendapatan nasional. Baik, Ibu harap di sini kalian dapat memperhatikan dengan cermat dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bisa kalian lihat anak-anak yang ada dalam share screen Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pada slide kali ini merupakan gambar dari petani yang sedang memanen dan pedagang yang sedang berjualan di pasar. Lalu pertanyaan Ibu, mengapa dan buat apa orang itu bekerja? Untuk mendapatkan uang, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan, Bu. Ya, benar sekali. Maka itu dengan bekerja, petani dan juga pedagang akan mendapatkan pendapatan, di mana pendapatan tersebut mereka itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita, kira-kira kesejahteraan seseorang itu akan bertambah atau malah berkurang ya, anak-anak? Bertambah, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi, tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan seseorang itu ditentukan oleh pendapatan yang mereka terima. Begitu pula yang terjadi pada negara kita. Salah satu indikator untuk menggolongkan negara maju maupun tidak maju itu adalah pendapatan nasional tersebut. Dengan adanya pendapatan nasional itu dapat memprediksi dan meramalkan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Nah, untuk memperdalam materi kali ini, Ibu akan membagi kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Sebelum masuk ke kelompok masing-masing, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan nasional. Mohon diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, Ibu akan melanjutkan. Dalam mempelajari pendapatan nasional ini, kita dapat mengetahui tujuannya, seperti mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, membandingkan keadaan antar provinsi dari waktu ke waktu, membandingkan keadaan perekonomian antar negara, dan juga membantu dalam merumuskan kebijakan apa yang akan diambil oleh suatu negara tersebut. Nah, karena pendapatan nasional ini sangat penting, jadi kalian harus paham dan harus paham mengenai materi kali ini. Apabila nanti kalian semua ingin menjadi seorang pengusaha maupun bisnis, manfaat perkiraan pendapatan nasional ini dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan bisnis. Contohnya seperti untuk merencanakan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, maupun untuk merumuskan perencanaan ekonomi yang mewujudkan pembangunan di masa yang akan datang. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Sebenarnya, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi,
barang maupun jasa. Lalu ketika kita belajar mengenai pendapatan nasional, kita juga akan mempelajari tentang GDP atau Gross Domestic Product, GNP, Gross National Product, GI yaitu Disposable Income, PI yaitu Personal Income, NNI yaitu Net National Income, dan NNP yaitu Net National Product. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Baik, untuk mengetahui hal-hal tersebut secara rinci maupun jelas, maka Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, untuk pembagiannya sesuai dengan nomor absen ya, nomor 1, absen 1 sampai absen 4, kelompok 1, absen 5 sampai 8, kelompok 2, absen 9 sampai 12, kelompok 3, dan seterusnya. Baik, di sini tugasnya setiap kelompok itu mencari mengenai materi pendapatan nasional, mulai dari pengertian pendapatan nasional, manfaat apa saja yang diperoleh dari pendapatan nasional, lalu komponen apa saja yang terdapat dalam pendapatan nasional, dan yang terakhir, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Lalu hasil diskusinya dapat ditulis dalam bentuk Word, lalu diubah menjadi PDF, kemudian nanti perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belajar, Bu. Saya izin bertanya, untuk waktu Ya. kerjaannya itu berapa menit? Baik, Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara belum, Bu. Baik, silakan bisa didiskusikan mulai sekarang, dan 15 menit lagi kembali ke sini dan mempresentasikan. Begitu ya, anak-anak? Baik, Bu. Ibu. Oke, teman-teman, kita langsung bagi aja ya. Mungkin dari Jessica dulu mau ngerjain apa nih? Aku ngerjain bagian pengertian ya. Kalau gitu aku bagian manfaat ya. Kalau Sabina apa? Aku yang ketiga, komponen. Oke, Berarti berarti yang terakhir Sinta ya. oke. Oke, Sinta. Yuk dikerjain, guys. Nanti kalau udah dikirim ke aku lewat WA gitu ya. Oke, Mika, makasih. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari Ibu? Maaf, Bu, izin bertanya. Apakah Ya. pengertian pendapatan nasional itu kita boleh mengambil dari beberapa pendapat ahli? Boleh, silakan mengambil pengertian pendapatan nasional dari beberapa ahli, tetapi tetap disimpulkan ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, anak-anak, waktu sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, Ibu menunjuk perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang presentasi, perwakilan dari kelompok 3 silahkan maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu, saya Yunidia, perwakilan dari kelompok 3, izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami ya, Bu. Sebelumnya, mungkin bisa dijadiin co-host dulu ya, Bu, mau share screen. Ya, bentar ya Mbak Yunidia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yunidia Charlisa Nika, sebagai perwakilan dari kelompok 3, izin mempresentasikan hasil kerja dari kami tentang pendapatan nasional. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dari penjelasan kelompok 3 yang sudah maju tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, Ibu akan memberikan kuis untuk mengecek kemampuan kalian dalam materi mengenai pendapatan nasional. Yang menjawab, mohon raise hand ya anak-anak. Apakah rumus dari GNP? Baik, untuk Mbak Jessica. Bagaimana Mbak? Jawab, Bu. Rumus dari GNP yaitu adalah GDP dikurangi dengan faktor neto luar negeri. Ya, baik, tepat sekali.
Lalu, apa itu yang dimaksud dengan NNP? Ya, Mbak Yunidia, silahkan Baik, menjawab. Bu, saya izin menjawab. Pengertian dari NNP itu adalah produk nasional neto, di mana pengertiannya hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang modal. Baik, selanjutnya, apakah rumus dari PI atau personal income? Baik, Mbak Sinta, silahkan menjawab. Baik, jadi rumus dari PI yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi. Begitu, Bu. Baik, tepat sekali. Lalu, sebutkan 3 manfaat dari pendapatan nasional. Ya, Mbak Yunidia, silakan. Saya izin menjawab lagi ya, Bu, untuk manfaat Ya. dari mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Seperti itu, Bu. Baik, tepat sekali. Dan pertanyaan kuis yang terakhir ini, apa pengertian dari pendapatan nasional tersebut? Baik, Mbak Sabina, silahkan menjawab. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Baik, benar. Didik yang menjawab pertanyaan paling banyak yaitu Mbak Yunidia Karistanika. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Yunidia Karistanika. Untuk mengakhiri pembelajaran dari Ibu akan menyimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu dan biasanya dihitung dalam 1 tahun. Nah, lalu komponen-komponen yang terdapat dari pendapatan nasional itu ada produk domestik bruto, ada produk nasional bruto, ada pendapatan nasional bersih, ada pendapatan perorangan, dan pendapatan bebas. Selain itu, kita juga mempelajari cara menghitung pendapatan nasional. Dari dalam materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang kurang paham? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, untuk melatih keterampilan dan pemahaman kalian, maka Ibu akan memberikan tugas individu, yaitu mind mapping, di mana mengenai pendapatan nasional tadi. Lalu mind mapping-nya itu dikumpulkan dalam bentuk PDF, paling lambat hari Jumat minggu depan, dan dikumpulkan menjadi 1 file ke ketua kelas, lalu ketua kelas mengirimkan tugas kelasnya ke email Ibu. Baik begitu. Apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya dibaca dan dipelajari terlebih dahulu untuk materi bab selanjutnya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih kepada seluruh peserta didik yang sudah memperhatikan dan berkontribusi aktif dalam pembelajaran kali ini. Lalu mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.